Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salim. Saya berasal dari Provinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur. Saya mahasiswa PPG jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Wali Songo Semarang tahun 2024-2025. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja yang berada di SMP Negeri 8 Mesuji, pimpinan Ibu Nikmatul Priwanti MPD. Untuk tema kali ini saya akan mengangkat untuk video pembelajaran adalah menghindari hibah dan melakukan tabayun di semester 2 bab 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, supaya ilmu yang kita dapat lebih barokah dan lebih bermanfaat, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berdiri deh untuk supaya kita menanamkan rasa nasionalis yang tinggi kepada bangsa dan negara. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
Pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tidak. Terima kasih. Kalau hadir semua berarti sehat semua ya? Ya, kalau sehat semua. Selanjutnya sebelum pembelajaran kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu. Berdiri dulu lagi. Kita ice breaking supaya kita lebih konsentrasi di pembelajaran kali ini dan supaya kita fokus untuk berpikir. Jadi ikuti apa yang saya katakan ya nanti ya. Sebelumnya tepuk semangat. Nah, selanjutnya fokus ya. Apa yang saya katakan, jangan apa yang kalian lihat. 1, 2, 3, pegang dagu. Semuanya benar? Pegang telinga. Pegang lutut. Pegang pundak. Duduk. Anak-anakku sekalian, bahwa materi kita pada pembelajaran kali ini adalah tentang menghindari hibah dan melakukan tabayun. Jadi menghindari hibah dan melakukan tabayun. Ini tentunya kemarin pada waktu pertemuan yang kemarin saya perintahkan untuk mempelajari topik yang hari ini. Apakah hari ini semuanya bawa HP? Bawa. Nanti materi ini akan menggunakan HP kalian pada waktu kerja kelompok. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dan hibah dari hibah. Jadi mampu menganalisis dampak negatif dari hibah. Itu yang pertama tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, peserta didik mampu memecahkan masalah tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hibah itu menceritakan kejelekan orang lain atau aib orang lain diceritakan, itu namanya hibah. Nah, kalau tabayun itu kita mendatangi orang yang melakukan hibah, apakah benar apa tidak yang disampaikan itu, bukan ini ya, itu namanya tabayun. Terus yang ketiga, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan perbedaan konten hibah dan kritik. Ini nanti itu yang harus kita capai, jadi bisa dipahami. Jadi supaya nanti semuanya paham, kita belajar dengan semangat ya, semangat. Selanjutnya coba Bapak tanya dulu. Bapak tanya, mau dijawab ya sebagai awal dari pembelajaran kita. Coba, bagaimana cara membedakan antara kritik yang membangun dengan hibah? Ya, ada yang tahu nggak? Oh ya, silakan Mundi. Kritik membangun, memperkuat hubungan, meningkatkan kinerja dan mendorong pertumbuhan. Hibah merusak hubungan, menghancurkan reputasi dan menimbulkan permusuhan. Oh, bagus sekali jawabannya. Jadi, kalau kritik itu membangun, kalau hibah itu merusak hubungan, gitu ya. Ya bagus sekali. Coba yang lain. Bagaimana peran sosial media di dalam memperluas dampak negatif dari hibah? Ayo, oh iya silakan dia. Jangkauan yang luas dan cepat, informasi yang dibagikan di media sosial dapat menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia, mencapai orang-orang yang bahkan tidak mengenal langsung orang yang menjadi objek hibah. Hal ini membuat dampak hibah menjadi lebih luas dan sulit ditemukan. Bagus sekali jawabannya. Ini menandakan berarti sebelum pembelajaran
sudah dibaca atau dipelajari terlebih dahulu. Terus satu lagi, coba saya tanya, bagaimana sikap seseorang dapat mempengaruhi cara pandang terhadap hibah dalam dan dampaknya? Ya siapa? Ya Putri. Sikap positif, memahami esensi hibah. Seorang yang memiliki sikap positif terhadap agama dan nilai-nilai kemanusiaan cenderung memahami bahwa hibah adalah perbuatan yang dilarang dan memiliki dampak buruk. Mereka akan menghindari hibah dan berusaha untuk memberikan perilaku tersebut pada orang lain. Nah itu yang positif ya. Yang positif, yang negatif. Sikap negatif, merasa tidak bersalah. Seseorang yang memiliki sikap negatif cenderung merasa bahwa hibah adalah hal yang biasa dan tidak bersalah. Mereka mungkin menganggap hibah sebagai bentuk hiburan atau cara untuk menjalin hubungan sosial. Bagus sekali. Itulah hibah. Maka pelajaran hari ini hibah itu ada kalanya apa? Dilakukan tidak terasa, biasanya seperti itu. Selanjutnya, sebelum lanjut ke pelajaran, ini Bapak ini pengen mengukur kemampuan Anda di dalam pengetahuan tentang hibah dan tabayun. Jadi saya Bapak bagi pretest terlebih dahulu ya. Pretest itu tandanya untuk menguji kemampuan kalian di pengetahuan tentang hibah ini. Silakan nanti diisi. Waktunya 5 menit. Apakah sudah selesai semua? Silakan perwakilannya untuk dikumpulkan ke depan. Ya, satu baris satu. Pertanyaan pemantik pretest yang sudah dilakukan ini tujuannya adalah untuk membagi kelompok. Nanti akan saya nilai, dan untuk membagi kelompok, jadi nanti mau Bapak bagi dengan beberapa kelompok. Ini materi kita pada pagi hari ini yaitu menghindari gibah dan melakukan tabayun. Lihat di sana ya. Gibah, perhatikan, nanti perlu diskusikan. Gibah adalah perbuatan membicarakan keburukan atau aib seseorang di belakangnya. Ini termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam agama Islam karena dapat merusak hubungan antara manusia dan merugikan orang yang dibicarakan. Paham dengan ini? Paham. Kalau melihat ini berarti hibah ini baik apa buruk? Buruk. Terima kasih. Selanjutnya ini ada hadisnya. Hadis tentang hibah. Ini artinya sesungguhnya seorang hamba akan terus menghibah saudaranya hingga dia mengatakan, sesungguhnya aku telah menemukan pada diri saudaraku ini seperti apa yang aku katakan tetangganya. Maka jika yang dia katakan itu ada pada saudaranya, sesungguhnya dia telah menggunjingnya. Dan jika tidak ada padanya, maka sesungguhnya dia telah menuduhnya dengan dusta. Itu hadisnya. Berarti sangat jelek sekali menghibah itu.
Terus dampak negatif dari hibah, ini dampaknya. Padahal menghibah itu rasanya enak ya. Enak apa tidak? Enak. Nah, ini materi kita pada hari ini. Satu, negatif, merusak hubungan sosial. Kawan akrab, terus dengan dihibah, begitu tahu pasti akan jadi musuh. Gara-gara menghibah itu berarti merusak hubungan sosial. Yang kedua, mencemarkan nama baik. Jadi nama baiknya jadi tercemar. Menimbulkan fitnah. Tidak kalah penting, dosa besar. Terus menghancurkan hati, melemahkan iman. Ini berarti dampak negatif dari hibah. Kalau sudah tahu dampak negatif dari hibah, berarti hibah dilakukan apa ditinggalkan? Ditinggalkan. Kasih maksud berarti. Nah ini cara menghindari hibah. Cara menghindari hibah, satu, tidak mudah mempercayai berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Jangan ngompor-ngomporin. Itu ini iya, padahal nggak tahu. Ini. Terus yang kedua, membiasakan untuk mawas diri. Yang ketiga, mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukan orang lain. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh yang taat beribadah. Yang selanjutnya, berusaha menghentikan atau mengalihkan pembicaraan yang menjurus hibah. Yang selanjutnya, menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kalau kita menyadari semua orang pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, pasti dia akan sadar bahwa ini hibah, ini boleh dan ini tidak boleh. Selanjutnya, tabayun. Ini tabayun adalah suatu konsep penting dalam Islam yang mengacu pada tindakan mencari kejelasan atau mengklarifikasi suatu informasi sebelum kita mempercayainya, atau menyebarkan lebih lanjut. Dalam bahasa yang lebih sederhana, tabayun bisa diartikan sebagai memastikan kebenaran suatu berita atau informasi. Misal, ada berita ini kamu lihat di Facebook atau di HP PA. Ini si Ahmad meninggal dunia. Padahal berita hoax, langsung kamu munculkan Ahmad meninggal, padahal itu hoax. Nah ini kalau itu tidak boleh, yang benar adalah tabayun dulu, dicari kebenarannya. Ini benar enggak? Meninggal udah disebarluaskan kemana-mana, nggak taunya masih naik motor. Nah ini. Itu namanya tabayun. Cara-cara tabayun. Ini cara-cara tabayun. Satu, rajin membaca agar wawasan menjadi luas dan mendalam. Mengenal media yang memberikan informasi, bisa jadi media yang memberi informasi itu mempunyai sifat keberpihakan ataupun netral. Terus yang ketiga, melakukan perbandingan berita antara media suatu dengan yang lainnya. Yang keempat, apabila mendengar berita dari mulut ke mulut, maka harus dilakukan tabayun. Jangan sampai hanya mendengar gosip kemudian langsung percaya saja, melainkan perlu bukti yang nyata. Ini materi kita pada hari ini. Nih, nanti materi selesai. Terus yang selanjutnya, apakah hari ini masih semangat? Masih. Pembelajaran kita menyenangkan? Menyenangkan. Selanjutnya, karena tadi sudah pretest sebelum mengerjakan tugas dan nanti presentasi, Bapak bagi kelompok terlebih dahulu sesuai dengan pretest, sesuai dengan yang sudah kamu lakukan. Ini Bapak bagi kelompoknya secara homogen. Sesuai hasil pretest, Bapak akan membagi kelompok jadi menjadi 4 kelompok. Nah nanti di kelompok inilah kalian akan melakukan diskusi kerjasama tentang materi yang sudah Bapak berikan. Ini saya sudah pisahkan, nanti maju dulu ya, maju terus membuat kelompok. Ini berarti 4 kelompok. 1,
Endi Ayu, silakan. Yang kedua, Rizkila Naufan. Yang ketiga, Wita Anggraini. Selanjutnya, Lili Sabrina. Selanjutnya, Made Ardiansah. Nanti berkelompok, silakan yuk langsung. Berarti ini berkelompok sendiri yang nggak usah dipakai ke depan. Ya silakan langsung. Tasnya di apa, bukunya langsung dibawa. Belum punya kelompok. Nggak apa-apa. Saya ngasih. Nanti kalian nonton video pembelajaran. Setelah melihat video pembelajaran, itulah yang didiskusikan. Apa isinya di dalamnya? Apa pesan-pesan apa yang ada dalam video? Itu yang nanti didiskusikan. Anak-anak sekalian, hari ini Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang hibah. Maka perhatikan dengan baik, seksama, dan nanti didiskusikan dan nanti dipresentasikan. Ya, siap ya? Perhatikan baik-baik. Kapan ya buka sahur, ada yang temenin, enak kan ya? Makanan ada yang nyiapin, pakaian ada yang nyiapin, ya. Nama-nama dan kemarin makalaminya bisa itu ini dia serius saya beneran naik semua gonceng orang puasa hanya mendapatkan apa dan harus, tapi ini tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dulu, kamu ditolak. Dah. Sekarang udah mau buka, nih takjil buat nanti berdua makan nih. Memang dia jangan cuma dulu lah, kan ada uang bisa makan, seperti yang ditolak hebat ya. Iya, makan. Ada ini masih sedapnya masih makanya itu gimana sih boleh simpulan Ya, kasih aplaus. Setelah menonton video pembelajaran, Bapak akan membagikan LKPD. Kita kasih tahu petunjuknya terlebih dahulu. Ini lembar kerja peserta didik model PBL. Ditulis nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, namanya juga ditulis. Terus kelompok nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti kelompok 1 masuk pada kelompok, kan ada kelompok kontra dan pro dan kontra. Jadi ada masuk ke situ. Terus yang kedua, nanti antara kelompok 1 dan kelompok pro dan kontra ini akan saling adu argumen. Nanti silakan nanti ini ya. Terus buatlah kelompok dengan anggota, ini maksimalnya 5 orang. Nanti untuk didiskusikan. Jadi sudah siap ya? Silakan didiskusikan tentang video ajar yang sudah Bapak sampaikan. Ya, diskusi sudah dilakukan. Selanjutnya adalah melakukan argumentasi permasalahan
dengan antar kelompok. Jadi silakan berargumentasi ya. Soalnya Bapak berikan media sosial telah memperparah masalah hibah di kalangan generasi muda. Kelompok 1 setuju atau tidak? Setuju. Informasi di media sosial dapat menyebarkan kesan sehingga juga dapat menjadi viral dalam waktu singkat. Hal ini membuat dampak menjadi lebih luas dan diskriminasi. Nah, berarti setuju dengan itu ya. Kelompok 2 ini setuju atau tidak? Tidak setuju. Apa alasannya apa tidak setuju? Peningkatan kesadaran justru dengan adanya media sosial banyak orang menjadi lebih sadar akan dampak negatif hibah. Banyak kampanye dan diskusi yang dilakukan di media sosial untuk melawan hibah. Selanjutnya yang kelompok 3 dan kelompok 4 minta argumentasinya. Orang yang mendengarkan hibah juga ikut bertanggung jawab atas dosa tersebut. Kelompok 3 setuju apa tidak? Setuju. Nah, saya jawab setuju. Mendengarkan juga berarti memberi ruang dan kesempatan bagi pembicara untuk terus melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian pendengar turut serta dalam memperpanjang rantai dosa tersebut. Nah, berarti yang mendengar juga mendapatkan dosa. Terus kelompok 4 setuju apa tidak? Tidak setuju bagaimana? Dalam beberapa situasi, seorang mungkin merasa tidak cukup mengajukan pembicaraan terutama jika dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa atau dalam lingkungan sosial yang lebih dihindari. Ya, kasih aplaus semuanya. Jadi kalian sudah berdiskusi, melakukan debat. Selanjutnya adalah presentasi ke depan hasil diskusinya ya. Diskusi kalian dipresentasikan ke depan dengan kelompoknya. Semuanya diskusinya sudah selesai? Sudah. Ya, selanjutnya dipresentasikan ke depan hasil diskusinya dari kelompok mana dulu nih yang sudah siap? Yang sudah siap dari kelompok mana? Oh, kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 1 kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, aktor yang terlibat pelaku dan korban, Adin dan Pak Ustadz. 2, dampak dari hibah adalah batas puasa. 3, faktor penyebab hibah adalah karena berita yang tidak valid. 4, solusi masalah adalah melakukan yang baik. 5, hikmah yang didapat dari semua masalah adalah jangan hibah karena hibah dapat membatalkan puasa. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok siapa lagi yang sudah ini? Kelompok siapa lagi yang sudah siap untuk presentasi? Ya, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 presentasi dari kelompok Ya. Bagus sekali Kak Satu. Ada lagi kelompok mana? Ya, kelompok 3 langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi dari hasil diskusi kami. Saya Melani. Aktor yang terlibat Adin dan Pak Ustadz. Dampak dari hibah batal puasa. Faktor penyebab hibah karena berita dari Adin
yang melihat Pak Ustadz yang membonceng cewek sambil berkeliling. Solusi masalah melakukan tabayun. Hikmah yang didapat dari semua masalah. Dari video di atas kita dapat mengetahui bahwa menghina itu adalah perilaku tercela dalam agama Islam. Kasih aplus. Dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari kelompok 4 silakan. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan belajar Setelah kalian melakukan diskusi dengan debat dan melakukan presentasi dengan baik, maka kami mengevaluasi bahwa semua yang Anda lakukan atau kalian lakukan dalam pembelajaran kali ini adalah sangat baik sekali dan bisa dipahami. Kasih aplus yang meriah. Jadi kesimpulan presentasi kalian tadi bahwa menggibah itu dampaknya adalah bisa menjadi permusuhan. Menggibah tidak baik dan bisa membatalkan pahalanya puasa. Jadi dampaknya sangat tidak baik. Jadi di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 nilainya bagus sekali. Dipahami semuanya ya. Selanjutnya Bapak akan memberikan tadi kalian kerja kelompok, memberikan penilaian antar teman. Jadi penilaian antar teman ini tadi dalam kerja diskusi itu teman kalian apa? Bagus apa tidak? Nanti kalian yang menilai masing-masing. Dan saya bagi ini jujur ya. Ya. Kalau sudah dikumpul, sudah? Ya, silakan dikumpul. Ya, silakan. Ya. Nih. Ya, ayo. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, saya tanya terlebih dahulu bagaimana? Asik? Menyenangkan? Menyenangkan. Mudah-mudahan kalian paham tentang pelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa pembelajaran kali ini tentang ghibah dan ini bisa dipahami dengan baik ya, anak-anakku sekalian. Bisa dipahami dengan baik dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ghibah itu tidak baik, maka jangan dilakukan ghibah. Jadi ketika ada informasi yang kurang baik, maka harus tabayun terlebih dahulu, cari solusinya dengan baik. Untuk pertemuan yang akan datang dipelajari, dibuka pelajarannya karena bukunya sudah ada. Jadi pertemuan yang akan datang topiknya adalah mempelajari rukhsah dalam beribadah. Rukhsah dalam beribadah bab 9 ya. Bab 9 rukhsah dalam beribadah. Jadi rukhsah itu artinya kemurahan dalam beribadah. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Untuk menutup pelajaran kita pada kesempatan ini
Penutup. Ya, silakan. Siap, gerak, berdoa, mulai. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Jangan lupa hati-hati di perjalanan. Mudah-mudahan sampai di rumah selamat tanpa ada halangan. Kembali dalam pelajaran yang akan datang. Kelompok 4 dulu. Kelompok 1. Kelompok 2.